Pagi, ratusan tenaga medis positif COVID-19. Kita masih berbincang bersama Harif Fadilah, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Pak Harif. Iya, Pak. Ya, ini kalau kita bicara soal COVID-19 ini memang tidak ada kata lain selain disiplin yang harusnya diterapkan bagi seluruh masyarakat. Tapi di sisi lain, bagi mereka yang bersinggungan atau berinteraksi langsung dengan pasien COVID-19, disiplin ini harus, dalam tanda kutip, mungkin harus lebih ekstra tinggi lagi. Begitu nggak kira-kira mestinya, Pak Harif? Ya, sepakat kita, Mas, bahwa kita tahu bahwa COVID ini sebenarnya kita punya perilaku yang sama dengan semua penyakit-penyakit infeksius, gitu ya. Tetapi selama ini kita, khususnya perawat itu, yang biasa lakukan dengan secara disiplin yang ketat itu pada ruang-ruang infeksius. Terutama rumah sakit yang khusus rujukan infeksius, ya. Itu memang sudah terbiasa. Tetapi di rumah sakit yang lain, yang umum, seperti selama ini orang tidak, sebelum ada COVID, kan biasa saja bahkan. Pakai masker tidak ada di beberapa tempat, yang hanya ada di kamar bedah, di UGD dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita di seluruh lini itu harus pakai masker, terutama di rumah sakit, dan maskernya masker bedah. Nah, ini ada suatu perubahan yang harus kita lakukan dari mulai dalam diri perawat itu, bahwa kita harus lebih waspada lagi dan lebih disiplin dalam kondisi COVID ini karena karakteristik penularannya itu. Jadi tidak, oleh karena itu betul yang disebut dengan adaptasi kehidupan baru itu. Nah, ini orang harus lebih disiplin, apalagi kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang perawat itu FITT, ya, frekuensi, intensitas, time-nya itu, frekuensinya lebih sering, intensitasnya lebih intens kepada pasien, waktunya lebih banyak dan lebih dekat, begitu. Nah, ini memang harus betul-betul kita disiplin. Oleh karena itu kami selalu mengingatkan. Pada setiap hari kami lakukan seminar pada puluhan ribu perawat untuk hal yang ini harus terus-menerus kita ingat. Itu ya. Pak Harif, jumlah perawat saat ini untuk merawat jumlah pasien COVID-19 dan juga pasien-pasien penyakit yang lain, sebetulnya jumlahnya sudah memadai atau masih jauh dari mencukupi? Kalau kita lihat dari evaluasi laporan dari Kementerian Kesehatan, ya, untuk rumah sakit yang perawat yang ada di rumah sakit rujukan COVID itu jumlahnya 119.500 orang. Nah, di puskesmas itu sekitar 20 ribuan orang perawat. Jadi mungkin baru sekitar 150.000 perawat dari seluruh jumlah perawat itu sampai lebih dari 1 juta orang. Nah, kalau dikatakan cukup, ya tanda petik juga. Ini sangat tergantung karena pelayanan kita ini kan pelayanan yang dalam institusi masing-masing. Misalnya rumah sakit Sutomo itu sekarang kan makin meningkat eskalasinya, mereka membutuhkan tambahan, ya. Rumah sakit beberapa rumah sakit rujukan itu membutuhkan tenaga tambahan. Nah, inilah kita sediakan relawan-relawan gitu, Pak. Oke. Jadi kalau artinya gini maksudnya. Maksud saya begini, Pak Harif. Kalau dalam tanda kutip tadi Pak Harif katakan, dengan banyaknya perawat yang saat ini terinfeksi, bahkan pada akhirnya ada yang sampai meninggal dunia, ini kan sebetulnya ada pengurangan tenaga untuk upaya untuk penanggulangan COVID-19 ini. Iya, betul sekali. Ya. Otomatis sebenarnya kalau banyak tenaga, misalnya di Muar, di Solo, di RSCM dan lain sebagainya, itu ratusan perawat atau tenaga medis di karantina, maka jumlah mereka berkurang. Ya, ada beberapa yang dilakukan oleh institusi itu. Yang pertama adalah dia meminta tenaga relawan, ya. Sekarang ini tersedia 4 ribuan relawan perawat yang siap di tempat dimanapun. Yang kedua, mereka lakukan modifikasi pelayanan. Misalnya pelayanan ruangan 1-2 ruangan ditutup, sehingga perawat-perawat yang ada di ruangan itu dipindah ke dalam ke tempat yang memang membutuhkan. Itu yang dilakukan hari ini.
Nah, tetapi prinsip umumnya dengan meningkatnya eskalasi tentu akan meningkatkan beban kerja dan load kerja kita. Bahkan ada juga yang harus double shift gitu, shift pagi sore itu ada juga yang seperti itu karena khususnya di ruangan-ruangan yang khusus ya ICU, ICCU, UGD itu tidak semua orang bisa ditempatkan di situ. Karena dia harus menempatkan orang yang memang punya keahlian dan kualifikasi, sertifikasi kekhususan di sana. Sementara pada sebelum kondisi COVID, khusus teman-teman perawat yang berada, yang punya kualifikasi dan sertifikasi keahlian itu pas-pasan untuk di setiap rumah sakit. Gitu, Mas. Oke, Pak Arief. Ya. Ya, kalau kita bicara soal jam kerja, para tenaga medis, perawat juga termasuk di dalamnya. Selama ini, sejak pandemi COVID-19 itu, apakah masih sesuai dengan jam kerja normal, hanya mungkin shift-nya dibagi, atau sebetulnya saat ini sudah, dalam tanda kutip ya, mungkin sudah banyak lembur sehingga kelelahan sudah sangat terasa bagi para perawat? Ya, ada juga pengaduan seperti itu, kelelahan, ya, tetapi tidak banyak, ya. Nah, yang misalnya ini kita bicaranya tidak bisa general, tapi harus melihat bagaimana sistem di pelayanan di berbagai bidang itu, misalnya di ICU dengan ruang rawat biasa itu berbeda, di isolasi juga berbeda. Misalnya di isolasi dan ICU itu mereka 3,5 jam, maka dia harus berganti gitu. Jadi 3,5 jam dia berganti orang, kemudian berganti 3,5 jam lagi. Jadi dalam 7,5 jam itu mereka berarti harus menyediakan 2 perawat. Jadi harus punya tambahan tenaga. Gitu. Ya. Seperti itu, Mas. Okay. Kalau dulu misalnya satu orang satu shift bisa 7 jam standby di situ atau melakukan perawatan. Tapi sekarang tidak bisa karena penggunaan APD itu ya 3,5 jam itu yang paling bisa dilakukan dan dia harus keluar supaya lebih menjaga bagaimana kondisinya untuk tetap baik dan tidak berakibat buruk pada dirinya. Gitu. Baik, Pak Arief, sebetulnya memang agak menyedihkan ketika ada tenaga medis yang juga terpapar positif ya COVID-19. Nah ini upaya untuk membuat ini tidak terulang, ini jumlahnya sudah cukup banyak ini. Ini apa yang mestinya dilakukan? Kajian memang belum dilakukan, tapi asumsi, dugaan-dugaan, hipotetis awal itu sudah ada gitu. Nah ini sebelum kajian yang sungguh-sungguh itu ada, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh para perawat dan tenaga medis pada umumnya untuk mencegah tertular COVID-19? Ya. Yang pertama tentu kita terus-menerus harus memberikan pemahaman dan mengingatkan pada anggota-anggota kita, pada perawat-perawat, pada tenaga medis bahwa kita punya frekuensi yang sama mengatakan bahwa karakteristik kemudian sifat daripada virus corona ini, lalu bagaimana paparannya ini menjadi sesuatu yang harus dipahami bersama gitu. Ya. Dan apalagi sekarang ada ketentuan WHO katanya dapat saja punya potensi penularan itu bukan hanya droplet dan kontak, tetapi juga melalui airborne bila berkumpul dalam satu ruangan tanpa ventilasi yang baik. Gitu. Nah, tentu kita sebagai tenaga kesehatan juga harus menyadari ini. Dan disiplin dirilah yang perlu kita ingatkan. Yang kedua adalah tentu menjaga kesehatan. Bagaimana kita harus menjaga stamina tubuh. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan fasilitasi oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Bagaimana suplemen diberikan, gizi disiapkan, kemudian tempat singgah atau rumah tinggal, tempat istirahat yang disediakan serta pengaturan jadwal yang tidak melebihi. Nah, ini yang kita inginkan. Selain itu APD juga harus cukup ya Pak ya? Tentu kalau itu kan dari awal APD adalah menjadi atasi sebenarnya. Dan itu sebetulnya masih menjadi kendala saat ini. Bagaimana Mas? Itu juga masih menjadi kendala, artinya APD masih ada yang kurang di beberapa tempat. Di beberapa tempat, khususnya di rumah sakit swasta dan puskesmas. Nah di puskesmas ini juga menjadi potensi yang besar karena di puskesmas pada umumnya tidak punya seragam khusus pelayanan.
ya seragam kantor. Ya, Baik. dari rumah menggunakan seragam itu, ya kemudian melayani, kemudian pulang lagi, ya Baik. melayani pakai APD. Tapi Banyak dia pakai perawat-perawat seragam yang pribadi. tertular di puskesmas, Pak? Cukup banyak, cukup banyak. Oke, Dan yang wafat ini kurang lebih ada sekitar 10 atau 11 itu Oke. berasal dari puskesmas. baik. Untuk tes apa namanya? Bagi Ya, para tes. perawat sendiri, ini ada nggak sih Pak secara periodik mungkin dilakukan supaya memantau? Ya, ini yang kami usulkan sebenarnya. Kalau secara periodik itu belum. Ya. Pada tahap-tahap awal misalnya di rumah sakit rujukan yang khusus, Sulianti, Persahabatan, itu sudah dilakukan. Rumah sakit rujukan yang lain oleh pemerintah daerah sudah dilakukan, tapi belum secara periodik gitu ya. Baik. Pertama saja, setelah itu karantina 14 hari selesai. Tidak ada gejala tugas lagi. Tapi siapa tahu bahwa mereka yang tidak ada gejala itu justru menjadi orang tanpa gejala. Nah, bila ini terus dilakukan tanpa adanya pemeliharaan daya tahan tubuh, dan dia akan jatuh pada virusnya akan menang gitu, Baik. dibanding kekuatan tubuhnya. Lama-kelamaan ditambah kelelahan dan berbagai faktor tadi bisa menyebabkan kondisi yang buruk gitu, Mas. Baik. Pak Arif Fadilah, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Morning Talks. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi perawat, tenaga medis yang terpapar Iya, COVID-19. kita berdoa. Yang kemarin supaya yang terakhir. Baik. Ya. Baik pemirsa, itulah dialog kita di Morning Talks pagi hari ini. Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.